kepemimpinan Indonesia telah berhasil menghasilkan deklarasi pemimpin G20, G20 Bali Leaders Declaration yang awalnya diragukan oleh banyak pihak. Deklarasi terdiri atas 52 paragraf dan paragraf yang sangat diperdebatkan adalah penyikapan terhadap perang di Ukraina. Diskusi mengenai hal ini berlangsung sangat-sangat alot sekali dan akhirnya para pemimpin G20 menyepakati isi deklarasi, yaitu condemnation perang di Ukraina karena telah melanggar batas wilayah, melanggar integritas wilayah. Perang ini telah mengakibatkan penderitaan masyarakat dan memperberat ekonomi global yang masih rapuh akibat pandemi yang menimbulkan risiko terhadap krisis pangan, krisis energi, dan potensi krisis finansial. Oleh karena itu, G20 membahas dampak perang terhadap kondisi perekonomian global. Dan beberapa hasil yang konkret telah dihasilkan. Terbentuknya Pandemic Fund yang sampai hari ini terkumpul 1,5 billion US dollar. Kemudian pembentukan dan operasionalisasi Resilient and Sustainability Trust di bawah IMF sejumlah 81,6 miliar US dollar untuk membantu negara-negara yang menghadapi krisis. Kemudian juga Energy Transition Mechanism, khususnya untuk Indonesia, memperoleh komitmen dari Just Energy Transition Program sebesar 20 miliar US dollar. Komitmen bersama setidaknya 30% dari daratan dunia dan 30% lautan dunia dilindungi di tahun 2030. Ini sangat bagus. Dan melanjutkan komitmen mengurangi degradasi tanah sampai 50% tahun 2040 secara sukarela. Saya kira hasil yang konkret itu, meskipun banyak sekali sebetulnya hasil-hasil yang lainnya. Saya rasa itu. Ya. The President is pleased to take questions from two journalists, one from Indonesia and one from international media. Silakan. Indonesia dulu. The lady from the New York Times. Yeah. Thank you. Thanks, Park Jokowi. I'm Sweetie from the New York Times. I wanted to ask about the missile strike in Poland. Were you worried that, those events in Poland would have derailed your agenda at the G20? Thank you. First, I regret the incident in Poland. I call all parties to remain calm and refrain from escalating tension. I always
state that war will only bring devastation. Therefore, we must stop the war. And President Biden himself has already said that the missile is unlikely coming from Russia. One more question from national media. Terima kasih Pak Jokowi, saya Dipo dari Kompas TV. Mungkin pertama saya ingin mengucapkan selamat karena selama berlangsungnya KTT berjalan dengan aman walaupun di tengah situasi geopolitik yang eskalasinya cukup meningkat ya Pak ya. Pertanyaan saya sederhana Pak, tadi kan sudah disebutkan bahwa deklarasi ini namanya Bali Leader Declaration. Ini deklarasi yang pertama yang dapat diwujudkan sejak bulan Februari 2022. Tadi pun kita sudah dapat draftnya Pak, memang betul terakhir komunike itu terjadi pada bulan Februari 2022. Pertanyaan saya sederhana Pak, apakah kemudian Bali Leader Declaration ini betul-betul disepakati oleh seluruh ketua ataupun kepala negara anggota KTT G20 termasuk Rusia? Apakah Rusia juga turut menyepakati hal ini? Kemudian juga mungkin bisa dijelaskan Pak, ini kan mungkin judulnya memang tidak terlalu penting, komunike, leaders, statement, memang tidak terlalu penting, tapi bisa ditekankan apakah Bali Leader ini sama dengan komunike atau seperti apa? Terima kasih. Ya, jadi paragraf yang sangat diperdebatkan itu memang hanya satu paragraf, yaitu penyikapan terhadap perang di Ukraina. Sampai tengah malam kita berbicara mengenai ini, dan akhirnya deklarasi Bali dicapai melalui konsensus. Kami menyepakati bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global, kira-kira itu. Kemudian pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa perdamaian. Oleh sebab itu di pembukaan saya sampaikan, saya menyerukan agar perang dihentikan. Selain deklarasi, para pemimpin juga telah menyetujui untuk menghasilkan kerjasama konkret di bidang kesehatan, tadi sudah saya sampaikan, hasilnya 1,5 miliar US dollar untuk pandemic fund dan transisi energi serta transformasi digital. Dan ada perwakilan Rusia yang hadir di KTT saat itu. Meskipun alot, tetapi telah disahkan. Saya kira cukup, nanti untuk selanjutnya biar para menteri yang bisa menjelaskan, tetapi tadi saya tambahkan bahwa G20 itu adalah forum ekonomi, forum finansial, forum pembangunan, bukan forum politik. Jadi
Jangan ditarik-tarik ke politik. Kira-kira itu. Ya, terima kasih. Thank you very much. Due to time constraint, Mr. President has to leave the conference room. Thank you.